Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut ya. Malam ini klien terakhir ya. Hari ini ada dua klien. Yang satu sudah selesai ya, salah seorang pacik dari luar negeri. Ya, malam ini klien nomor 2110 ini dari Indonesia ya. Ini pelanggan lama ya, yang sudah berkali-kali menerawangkan ke Mbak Wira. Mohon maaf untuk terawangannya baru bisa Mbak Wira layani ya. Hari ini 26 September 2022 jam 21.30 malam ya, jadi jam setengah 10 malam, karena memang banyaknya kesibukan Mbak Wira dari pagi jam 6 udah siap-siap berangkat ke kantor dan seterusnya, pulang baru jam 4 lebih ya. Hari ini ada tamu dari Ombudsman ya, Ombudsman Republik Indonesia, jadi ya banyak banget aktivitas di kantor. Kemudian pulang Mbak Wira istirahat, membaca buku, upgrade beberapa ilmu, baru kemudian setelah Isya baru bisa melayani yang terawangan-terawangan. Jadi memang luar biasa banget ya banyaknya kegiatan Mbak Wira. Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya, masih diberi tenaga, kesempatan, pikiran yang baik untuk mengerjakan semua aktivitas itu. Alhamdulillah, mohon doa untuk sedulur semua. Kali ini langsung saja ada sebuah benda unik ya, sebuah tongkat, yang mana tongkat ini pernah Mbak Wira terawang, dulu itu kosong tidak berkodam. Kemudian klien nomor 2110 di sini melakukan sesuatu dengan tongkat ini ya, dioles dengan minyak yang bisa memanggil jin. Ini hasil terawangan minyaknya juga udah pernah Mbak Wira posting ya, bisa Anda simak. Nah, ternyata kemudian tongkat unik ini dia ada jinnya, dan lebih tepatnya ini adalah jin yang sudah ditundukkan sehingga layak untuk disebut dengan khodam, gitu ya. Nah, kok Mbak Wira bisa tahu kalau ini kemudian ada khodamnya padahal awalnya kosong? Mbak Wira menggunakan beberapa metode ya untuk melakukan pengecekan. Yang pertama, Mbak Wira menggunakan metode vibrasi energi. Kenapa kok vibrasi energi? Karena mayoritas benda bertuah itu ada tuah dari energinya. Ya memang ada minoritas ya, sebagian kecil sekitar 10% dari benda-benda yang bisa menghasilkan tuah walaupun dia tidak ada energinya, walaupun dia tidak ada khodamnya, memang ada. Benda-benda seperti itu memang ada. Itulah uniknya supranatural Indonesia, luasnya ilmu-ilmu supranatural Indonesia. Kita tidak bisa kemudian memendekkan akal kita ya, menganggap kalau ilmunya tidak sama dengan kita berarti nggak sakti, kalau ilmunya nggak sama dengan kita berarti nggak ampuh. Belum tentu. Mbak Wira menjumpai ilmu-ilmu unik, kuno, langka, aneh ya. Dari guru Mbak Wira itu bendanya hanya sebuah kain yang ditulisi, tapi bisa membuat seseorang itu menjadi kebal tembak ya, kebal tembak. Jangan-jangan gotri Mbah? Bukan, peluru tajam. Loh kok bisa Mbah itu kebal peluru tajam? Ya wallahu alam, Mbah Wira tidak bisa menjelaskan mekanismenya, tapi memang kenyataannya begitu, dan itu di video loh. Mbah emang dari mana dapat senjatanya? Wallahu alam, Mbah Wira tidak akan bicara ya siapa orangnya, tapi yang jelas Mbah Wira pernah melihat videonya dan memang kebal. Kok bisa? Ya itulah yang namanya ilmu magic, ilmu supranatural. Saking luasnya tidak semuanya bisa Mbah Wira jelaskan. Namun terlepas dari yang minoritas itu, yang mayoritas yang 90% itu adalah adanya tuah karena memang adanya energi. Energi sendiri yang ada pada suatu benda bertuah berasal dari 3 macam. Yang pertama yaitu berasal dari alam semesta. Nah, jadi alam semesta yang membuatnya berenergi, alam semesta yang mengisi energinya ke dalam benda tersebut. Nah, benda-benda yang terisi energi dari alam semesta ini seringkali kemudian disebut oleh manusia itu sebagai mustika. Mustika lipan, merah delima, kul buntat, buntat lipan, dan seterusnya, banyak macamnya ya. Nah, ini jelas bukan ya, ini energinya berasal dari khodam. Yang kedua yaitu energi yang berasal dari manusia. Loh kok bisa ada energi manusia dalam suatu benda? Ya bisa saja ya, dengan suatu teknik tertentu, dengan ritual-ritual tertentu, manusia atau seorang praktisi itu bisa menginjeksikan, bisa mengisikan energinya ke dalam suatu benda bertuah ya, suatu benda, sehingga benda yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah, sehingga benda yang sebelumnya tidak ada energinya jadi ada energinya. Itu memang bisa. Nah, benda ini tidak mengandung itu. Nah, ini yang ketiga yaitu energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Jadi ketika suatu benda itu mengandung khodam di dalamnya, maka berarti ada energinya, berarti dia ada tuahnya. Itulah kenapa kadang Mbak Wira itu sering merasa lucu ketika orang-orang itu memiliki suatu benda bertuah dan itu jelas kerasa energinya, jelas ada khodamnya, kemudian dia bilang, "Mbah, ini kok tuahnya nggak jalan." Itu lucu. Kenapa? Karena energi itu sifatnya konduksi.
Apa itu konduksi? Konduksi adalah suatu mekanisme perpindahan energi melalui sentuhan. Ya, jadi ketika Anda membawa benda itu udah otomatis itu tuahnya jalan gitu loh. Hanya memang bedanya sedikit apa banyak, minimal apa maksimal, keluar 100% apa tidak, bedanya di situ. Tapi jelas kalau itu adalah benda bertuah, maka ketika dia dibawa pasti tuahnya udah jalan. Itulah kenapa ketika Mbak Wira melakukan terawangan benda bertuah, Mbak Wira bisa bilang, oh ini tuahnya udah jalan, meskipun masih bisa dimaksimalkan lagi. Pasti gitu kalimatnya. Atau oh ini udah berjalan baik, berarti udah maksimal. Ketika tuannya nggak jalan, itu pasti bukan kodam di situ, jin biasanya yang belum ditundukkan sehingga tidak bisa kemudian kita sebut dengan kodam, gitu loh. Atau benda itu belum aktif, kalau belum aktif ya masih kosong. Ya ketika ada kodamnya biasanya hanya channeling aja, terhubung dikit. Tapi kalau tuah nggak jalan, gitu. Jadi inilah ya kenapa ya sedulur semua, terkadang ketika ada orang ini terlepas dari siapapun pembuatnya, ketika suatu benda itu berkodam ya pasti ada tuahnya dan itu sudah bisa dirasakan. Hanya masalah sedikit apa banyak itu selera, sedikit atau banyak itu tergantung individu dan kepuasan masing-masing. Sama kayak cewek, kalau cewek ya pasti cantik, hanya cantik banget apa cantik sedikit itu kan selera, kan gitu ya. Kita makan sebuah sayur sama chefnya udah dikasih garam ya berarti pasti asin. Bedanya itu keasinan apa kurang asin itu selera kan gitu. Nah sama tuah pun demikian, ketika ada kodamnya ya berarti tuahnya jalan. Masalah kurang banter, kurang banyak apa cukup itu kembali ke selera. Itulah kenapa kalau memahar benda bertuah jangan pakai nafsu. Karena kalau pakai nafsu ya mau sekenceng apapun tuahnya ya pasti akan terasa kurang. Ya, kalau pakai nafsu mau sekencang apapun tuannya pasti akan terasa kurang. Itu sama seperti ibu-ibu. Ya, ibu-ibu dikasih nafkah sama suaminya, dikasih 3 juta sebulan, kalau syukur cukup. Tapi kalau nafsu ya kurang. Karena pasti ada gaya hidup di situ. Dikasih 10 juta, kalau syukur cukup. Tapi kalau nafsu kurang. Mau dikasih 100 juta pun sebulan, kalau nafsu ya tetap kurang. Gitu loh ya. Itu sama peribahasanya seperti itu. Kita kembali. Nah, ketika Mbak Wira merasakan ya energi pada benda ini, Mbak Wira merasakan untuk tuahnya itu hangat menolak. Ya, hangat menolak. Itu menandakan bahwa dia punya tuah utama dalam hal proteksi. Ya, kemudian ada terbersit firasat dari Mbak Wira, ini juga punya tuah untuk penyembuhan. Memang kalau proteksi itu seringkali gandengannya penyembuhan. Kenapa? Karena kalau seseorang ya ingin disembuhkan, biasanya dia diproteksi dulu. Diproteksi supaya sakitnya nggak makin parah, serangan-serangan itu nggak bertambah terus, ya nggak terus mengenai dia, sehingga sakit yang ada di tubuhnya itu bisa di-healing, bisa disembuhkan. Ya bisa dipercepat proses regenerasi selnya sehingga proses penyembuhan berjalan dengan lebih baik, kayak gitu ya. Itu secara energi. Nah, kemudian Mbak Wira menggunakan metode yang lain. Ya, metode yang lain itu yaitu metode visualisasi. Mbak Wira berusaha menangkap tanda visual atau keadaan kodam. Memang itu yang kerasa banget. Ketika Mbak Wira set gitu ya, Mbak Wira mendapat penampakan sesosok ular yang panjang tapi dia bersayap. Ya, Mbah kok nggak disebut naga liong? Enggak, karena naga liong tidak bersayap. Naga liong itu hanya seperti ular tapi dia bertanduk dan punya kaki. Itu naga liong, naganya Asia. Kok nggak disebut dragon, Mbah? Dragon Eropa? Enggak, karena kalau dragon Eropa itu nggak panjang, dia seperti anjing tapi punya sayap. Itu kalau dragon Eropa, berkaki 4, bertanduk, punya sayap. Nah kalau ini enggak, ini kayak ular panjang badannya tapi ada sayap gitu loh. Nah ini Mbak Wira kasih ilustrasi ya. Ilustrasi ini bukan berarti Mbak Wira menggambar isinya, bukan. Ini ilustrasi Mbak Wira kebetulan punya gambar-gambar yang mirip. Nah gambar-gambar yang mirip itulah yang kemudian Mbak Wira kirimkan. Kira-kira gambarnya seperti ini tapi warnanya putih semua gitu ya. Nah kemudian klien di sini memberikan tanggapan, yaitu apa? Betul Mbah, kata praktisnya itu memang naga dari Laut Selatan. Ya terserah lah, kata praktisnya apapun boleh. Karena toh Mbak Wira juga nggak kenal siapa praktisinya, juga nggak tanya siapa praktisinya gitu ya. Dan hasil terawangannya seperti apapun itu bukan karena Mbak Wira tahu siapa praktisinya, tapi memang ya seperti itu yang Mbak Wira dapatkan informasi dari benda ini. Jadi apa adanya saja, Mbak Wira tidak melebih-lebihkan, juga tidak mengurang-urangkan, karena Mbak Wira tidak ada unsur ingin menjatuhkan ataupun ingin meninggi-ninggikan seseorang gitu ya. Kita kembali.
Kalau Mbah Wira mendapat penglihatan, ya mendapat penampakan, berarti itu kita nggak ngomongin wujud secara kaku atau saklek. Kenapa? Karena yang namanya wujud dari khodam, khodam adalah jin. Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, sehingga dia punya keistimewaan ya untuk berubah bentuk, berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Jadi kita kan nggak bisa ngomongin saklek. Mbah katanya praktisi A naga, kok katanya praktisi B ular, katanya praktisi C macan. Loh, ini yang bener yang mana? Ya semua bener. Yang namanya kodam itu pintar banget berubah wujud. Tinggal ketika dia menampakkan diri pada Anda dan mengambil wujud apa, seperti itu aja. Nah, lalu yang Mbah Wira katakan penampakan ini apa? Itu adalah gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Kalau Mbah Wira mendapat sosok ular panjang, laki-laki ya, ini bisa berubah wujud jadi kakek tua ya, berbaju putih, berjubah putih. Kalau Mbah Wira mendapat sosok penampakan laki-laki berjubah putih, berarti laki-laki itu jenis kelaminnya. Berjubah putih berarti dia auranya dominan putih. Dia bisa berubah wujud menjadi ular yang panjang banget, memakai sayap ya. Kok memakai sayap? Memiliki sayap ya. Warnanya juga putih. Putih ini aura. Aura putih itu menyimbolkan dia punya tuah dalam hal proteksi, ya, wasilah keselamatan dan jaga diri, kepekaan batin, ya, utamanya kepekaannya adalah untuk mengetahui hal yang sifatnya apa akan mengancam keselamatan diri Anda atau akan menimbulkan bahaya bagi diri Anda. Kemudian ada healing atau tuah penyembuhan ya, mempercepat proses recovery cell sehingga proses penyembuhan itu berjalan dengan lebih cepat. Tentu ya itu tadi ya, banyak yang Mbah Wira mendapat pengalaman seperti, loh Mbah, saya pertama kali dulu memegang azimat dari Mbah Wira itu memang benar saya punya sakit tertentu yang nggak sembuh-sembuh ketika berobat ke medis. Loh kok ketika saya didampingi khodam dari Mbah Wira jalannya cepet ya, kayak benjolan itu mengecil gitu loh Mbah, rasa sakitnya hilang. Ya alhamdulillah, berarti khodam telah menunjukkan kemampuannya ya. Tentu biiznillah ya, atas izin Allah proses penyembuhan itu terjadi. Karena begini, yang namanya kesembuhan, sembuh atau tidak itu atas kuasa Tuhan. Khodam itu hanya berusaha mengobati tapi bukan menyembuhkan. Karena kesembuhan itu kuasa Allah, kuasa Tuhan. Adapun khodam hanya berusaha seperti dokter. Ya, dokter itu hanya berusaha mengobati, bukan menyembuhkan. Sembuh apa enggak itu kuasa Tuhan ya. Makanya kasihan juga ya dokter itu ya. Kalau sembuh katanya, oh alhamdulillah masih rezekinya sembuh, masih diberi kesempatan untuk sehat gitu kan. Tapi kalau kemudian mati, yang disalahkan dokternya, dasar dokter malah praktek gitu kan. Kasihan juga dokter sebenarnya. Itu sama kayak Mbah Wira. Ada seseorang yang dulu itu memahar khodam dengan tuah penyembuhan, betul berjalan. Ya, betul berjalan, healingnya itu betul berjalan, penyembuhannya itu betul berjalan. Benjolannya mengecil, sakitnya hilang. Tapi beberapa bulan kemudian gitu kan, dia marah kepada Mbah Wira, marah-marah. Katanya, gimana Mbah ini kok tuahnya nggak jalan loh. Perasaan dulu udah ngomong kalau tuahnya jalan, kok sekarang ngomong tuahnya nggak jalan. Memang disuruh apa? Saya suruh untuk A, B, C, D, E. Ada yang nggak jalan ya. Kalau nggak jalan ya, berarti ya memang belum jatahmu di situ. Khodam itu adalah wujud usaha. Ya, wujud usaha, wujud ikhtiar batiniah yang kemudian dilengkapi dengan ikhtiar lahiriah. Kita sakit batuk, ikhtiar batiniahnya oke, kita afirmasi khodam untuk membooster ya tubuh kita supaya energi kita bagus sehingga proses recovery penyembuhan ya sel-sel yang ada di tenggorokan itu berjalan dengan lebih cepat. Itu ikhtiar batiniah. Ada nggak ikhtiar lahiriahnya? Ada. Apa? Minum obat batuk. Nah terus ditutup dengan doa. Kenapa? Karena ingat, kesembuhan itu asalnya dari Tuhan, itu kuasa Tuhan. Makanya kita doa, minta pada Tuhan, ya Tuhan tolong berilah kesembuhan padaku sehingga sakit batuk yang aku derita ini bisa sembuh. Kalau Tuhan mengijabah, Tuhan mengabulkan, ya sudah, aku beri kamu kesembuhan, sembuh. Tapi kalau Tuhan bilang, tunggu ya, kamu belum waktunya sembuh, ya nggak sembuh. Ganti obat batuk sampai 4 kali pun nggak akan sembuh. Karena memang Tuhan belum mengizinkan, tapi minum obat batuknya gitu loh. Bukan kemudian ketika Anda minum obat batuk nggak sembuh lalu marah-marah ke apotek. Kamu ini jualan obat batuk, jujur apa tipu-tipu? Kok aku minum udah ganti sampai 4 kali nggak sembuh-sembuh loh. Seolah-olah kesembuhan itu datangnya dari apotek.
seolah-olah kesembuhan itu kuasanya apoteker. Itu salah ya. Jadi tugas kita adalah berobat. Masalah sembuh apa enggak itu kuasa Tuhan. Ini loh yang ya termasuk klien badai itu nafsu ya. Nafsu ingin apapun yang dia kehendaki terwujud, terkabul setelah ada khodam. Padahal khodam itu bukan Tuhan. Ya kecuali Anda memelihara Tuhan, Anda menganggap Tuhan peliharaan Anda, yaitu terserah Anda. Kalau Anda punya pola pikir kayak gitu. Cuman di sini yang ingin Mbah Wira sampaikan kepada saudara semua, sedulur semua, bahwa khodam itu bukan Tuhan, khodam itu makhluk. Sama seperti dokter. Anda berobat ke dokter nggak sembuh lalu bilang, oh dokter ini saya berobat ke dokter kok nggak sembuh, kembalikan uang saya kemarin untuk berobat. Ya kan nggak bisa juga gitu loh. Dokter berusaha semaksimal dia, semampu dia untuk mengobati Anda. Tapi ingat, kesembuhan itu asalnya dari Tuhan, itu kuasa Tuhan. Nah, adapun ikhtiar tadi posnya sama seperti ini. Kalau Anda terlalu sulit memahami obat batuk, akan Mbak Wira kasih contoh lagi. Ada orang sakit gula ya, diabetes mellitus. Dia cek ke laboratorium, kadar gulanya tinggi. Karena apa kok gulanya tinggi? Insulinnya rendah. Kenapa kok insulinnya rendah? Pankreasnya sakit kan gitu. Dia berobat ke dokter. Dokter, saya mau berobat. Oke. Diobati apa? Terapi insulin kan gitu. Sehingga kadar gulanya rendah. Setahun dia berobat nggak sembuh. Dia marah ke dokter. Dokter, kenapa kok gula saya nggak sembuh-sembuh? Padahal saya sudah terapi insulin tiap hari. Sampai selama 1 tahun, kenapa nggak sembuh-sembuh? Kembalikan uang saya terapi. Kan juga nggak bisa gitu loh. Ada ikhtiar lahiriah. Ikhtiar lahiriah Anda apa? Terapi insulin, suntik insulin. Ada juga ikhtiar batiniah. Apa ikhtiar batiniah Anda? Olahraga, pola hidup sehat, kurangi konsumsi gula. Kalau pagi biasanya ngopi manis, ya boleh ngopi tapi jangan manis-manis. Kalau biasanya sarapan nasi 1 piring, habis itu jam 9 snacknya jenang, kemudian jam 12 makan siang, jam 2 makan kolak kacang hijau, nanti malam jam 6 makan malam nama nasi juga, kemudian jam 8 malam makan roti. Ya itu kurangilah kadar gulanya. Itu ikhtiar batiniah. Jadi selain terapi insulin, ubah juga pola hidupmu. Itu ikhtiar batiniah. Melengkapi, ada ikhtiar lahiriah, ada ikhtiar batiniah. Ya, kalau cuman digenjot ikhtiar lahiriahnya, minum obat tapi gaya hidup tidak berubah, ya tetap sakit. Atau sebaliknya, gaya hidupnya udah berubah tapi tidak diterapi insulin, ya tetap juga nggak ada perubahan. Lalu tutup dengan doa. Kenapa? Kesembuhan Anda kuasa Tuhan, bukan kuasa insulin, bukan kuasa dokter, bukan kuasanya pola hidup, bukan. Itu semua saling melengkapi, usaha namanya. Tutup dengan doa. Itu loh ya. Ini Mbak Wira kasih contoh karena itu banyak terjadi di sekitar kita. Darah tinggi, dikasih obat darah tinggi, tapi senengannya makan kambing, makan gulai, makan sate, kopi, rokok, gak mau olahraga. Ya sama saja bohong. Gitu loh ya. Ini loh, ini yang Mbak Wira ingin sampaikan, bahwa khodam itu bagian dari usaha, bagian dari ikhtiar, bukan sebagai pengganti doa. Kemudian kesembuhan Anda juga bukan kuasa khodam. Nah ini jangan keliru, jangan salah paham, jangan salah tangkap. Nah, orang seringkali miskonsep di sini, ya menganggap kalau udah punya khodam apapun yang dia inginkan kemudian terwujud. Nah itu bahaya, itu bahaya. Makanya dulu ya, ini kalau dulu loh ya, praktisi supranatural itu sering mengatakan, oh punya khodam kamu itu syirik, punya khodam kamu itu berarti menyembah khodam. Loh, kalau kita punya khodam itu ibarat kita punya teman untuk bekerja, punya karyawan. Kalau masalah punya khodam syirik apa enggak, syirik itu letaknya di hati masing-masing. Kalau masalah punya khodam kamu akan menyembah khodam apa tidak, loh, yang menyembah itu kan bukan karena ada bendanya, tapi karena hatinya. Ada bendanya pun kalau hatinya enggak menyembah kan bisa. Walaupun enggak ada bendanya, tapi kalau hatinya menyembah bisa loh. Contoh, Mbak Wira kasih contoh. Aku sakit batuk, kalau aku nggak minum obat batuk yang namanya laserin, aku nggak bisa sembuh. Seolah-olah kesembuhan itu datang dari obat batuk yang namanya laserin. Nah ini syirik loh, hati-hati, hati-hati. Aku sakit, kalau nggak disuntik sama Pak Dokter X, nggak akan sembuh.
karena cocoknya di sana, seolah-olah kesembuhan itu dari dokter X. Nah itu hati-hati loh. Jadi bukan karena ada dokternya, tapi karena ketika Anda memimpin hati Anda, ya di situ Anda bias. Terus yang disalahkan dokternya, gara-gara dokter X suamiku jadi menyembah dokter X. Ya nggak bisa gitu. Itu urusan hati masing-masing gitu loh. Itulah kenapa ketika memelihara benda bertuah, ya usahakan yang praktisnya mudah dihubungi, mau memberikan edukasi, mau memberikan bimbingan. Kenapa? Ya untuk mengingatkan hal kayak gini, biar hati itu tidak salah menyembah. Paham ya? Paham ya? Ada pembalap Valentino Rossi balapan di sirkuit Mandalika, jatuh gulung-gulung di situ. Dia bisa berdiri. Dia lihat jaketnya lecet semua, dia lihat helmnya lecet semua. Wah, karena saya pakai helm dan pakai jaket, saya jatuh selamat. Loh, jangan salah, selamat tidaknya itu kuasa Tuhan. Tapi helm dan jaket itu hanya perantara. Ada nggak orang nggak pakai jaket, nggak pakai helm jatuh selamat? Ada. Ada nggak orang pakai helm, pakai jaket jatuh tetap mati? Ada juga. Gitu loh ya. Tapi setidak-tidaknya kita pakai wasilah pelindung yang namanya helm dan jaket, wasilah proteksi yang namanya helm dan jaket. Ibarat orang sakit pakai wasilah pengobatan healing yang namanya obat gitu loh. Sembuh apa enggak? Kuasa Tuhan. Tapi tetap kita ada ikhtiar minum obat pakai helm tadi gitu. Paham ya? Nih Mbak Wira jadi panjang penjelasannya, menjelaskan mekanisme healing atau penyembuhan ya. Jadi ini memang tuannya seperti itu. Apa tadi? Proteksi ya, yang paling jelas ya, wasilah keselamatan dan jaga diri. Kemudian kepekaan ya, mengetahui bahaya yang akan mendekat ya. Kemudian kesembuhan ya, wasilah kesembuhan ya, healing ya. Ingat wasilah ya, wasilah kesembuhan. Kesembuhan itu kuasa Tuhan, tapi wasilahnya atau perantaranya pakai benda-benda semacam ini. Kemudian Khodamnya adalah tipenya white entitas ya, aman tanpa dampak negatif. Dia jenisnya adalah jin laut ya. Kemudian untuk usia dan level ini adalah persepsi masing-masing praktisi ya, jadi bisa berbeda. Sudah Mbak Wira jelaskan panjang lebar di YouTube yang judulnya memaknai wujud, usia, dan level Khodam ya. Kira-kira kalau usia menurut Mbak Wira adalah 4.000-an tahun, dengan level pos sekitar 88 ya. 4.000 ya sangat tua ya. Kalau Mbak Wira punya standar 3.000 tahun, itu sudah dibilang tua. Kalau udah 4.000 ya berarti sangat tua. Kalau level power 80 berapa tadi, 6 atau 8 ya, sekitar itu ya. Itu berarti ya bagus ya, sudah levelnya bagus. Untuk tua menurut Mbak Wira sudah jalan meskipun bisa dimaksimalkan lagi. Adapun cara memaksimalkannya adalah dengan menjalin komunikasi yang baik dan memberikan hadiah. Bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik? Ya ngobrol biasa aja. Kalau nggak bisa dua arah ya searah dulu, monolog ya. Kalau nggak bisa dialog ya monolog. Kalau untuk komunikasi yang paling baik kalau bagi awam dilakukan sambil meditasi ya. Kenapa? Karena saat meditasi kepekaan tubuh kita berada pada puncaknya, sehingga kalau kita melakukan komunikasi dengan Khodam langsung nyambung dari hati ke hati gitu ya. Kemudian kalau untuk pemberian hadiah, Mbak Wira merekomendasikan dupa garu herbal cap raja omyang. Kenapa? Karena secara vibrasi energi bagus banget untuk benda-benda bertuah seperti ini. Masih ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia ketik aja dupa garu herbal cap raja omyang. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Nanti untuk testimoni dan tanggapan dari klien akan Mbak Wira screenshotkan dan dimuat di video selama rekaman ini berlangsung ya, sehingga Anda bisa melihat langsung bahwa apa yang Mbak Wira sampaikan bukan hanya sekedar omong kosong dan halusinasi semata. Terima kasih, selamat malam. Ada pertanyaannya, untuk Khodam ini yang menundukkan siapa Mbah? Saya kan cuman manggil doang, nggak sebut mantra apapun tapi sosoknya nunduk. Nah ini penjelasannya begini ya. Menurut yang Mbah Wira rasakan adalah si Khodam ini sudah ditundukkan dari pertama. Jadi saat Anda memahar benda ini, si Khodam ini sudah ada ya. Tapi posisi dia memang tidak berada di dalam benda, sehingga ketika pertama kali diterawang dia tidak terlihat di dalam benda itu. Kan yang diterawang bendanya. Mbah, benda ini berkhodam tidak? Tidak. Kenapa? Karena si khodam ini tidak berada di dalam benda, tapi dia ada di luar.
ya semacam ikut Anda tapi dia tidak ada di dalam benda. Secara definitif bendanya kosong, tapi si khodam ini sudah ada. Nah, jadi si khodam ini sudah ada dari awal, memang sudah ada. Kemudian ya, ketika Anda mengoleskan minyak ya, kepada benda ini, itu semacam ada afirmasi gitu. Khodam gitu kan. Kalau memang elu ada gitu, coba masuklah ke dalam benda ini ya. Kalau memang elu ada, coba masuklah ke dalam benda ini. Karena fungsi minyak ini kan mengisi jin ya ke dalam benda. Coba sih aku pengen tahu kalau memang elu ada gitu kan. Maka masuklah ke dalam benda ini. Seperti itu afirmasi yang dia dapatkan. Sehingga kemudian khodam yang awalnya mengikuti diri Anda ini kemudian masuk ke dalam benda. Nah, ketika bendanya diterawang, kelihatan, oh iya ini khodam, bukan jin liar. Kalau jin liar biasanya tidak begini rasa energinya. Ini khodam. Nah, jadi kalau Anda tanya siapa yang menundukkan khodam, ya dari awal dia sudah ditundukkan kayak semacam sudah dikonjurasi, sudah diikat perjanjian untuk melayani Anda, cuman memang dia tidak di benda. Ya, kemudian ketika Anda mengoles bendanya dengan minyak, itu seperti afirmasi buat dia untuk masuk ke dalam benda, sehingga ketika diterawang kemudian jadi ada. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian pesan selanjutnya ya, kalau memang Anda ragu ya kepada benda ini, kepada khodam dari benda ini, saran saya satu saja. Coba Anda rasakan tuahnya. Kalau Anda rasakan itu positif, maka lanjut simpan. Tapi kalau Anda rasakan kok tuahnya itu sekiranya tidak berjalan, tuahnya tidak terasa, atau tuahnya tidak sebagaimana yang Anda harapkan, maka lepaskan khodamnya. Tinggal diafirmasi saja kok. Wahai khodam dalam benda, aku perintahkan kepadamu untuk kembali ke alammu sana. Karena mulai hari ini dan seterusnya, hubungan kita selesai. Aku membebaskanmu untuk kembali. Dan aku anggap kamu bukan khodamku lagi mulai hari ini dan seterusnya. Selesai. Itu adalah kalimat pelepasan khodam kalau memang Anda sudah tidak menginginkan dirinya lagi. Mbah, apa kalimatnya harus persis seperti itu? Enggak. Ya, dalam kalimat sederhana juga bisa seperti ini. Ini bendanya beneran berkhodam apa enggak sih, kok aku ragu-ragu, lah tak anggap aja kosong, enggak berkhodam. Itu khodamnya udah lepas. Ya, itu dalam kalimat paling sederhana seperti itu sudah lepas. Terus kemudian apa mbah gunanya kalau saya melepas khodam dalam benda ini? Yang pertama, memberikan keyakinan. Ya, memberikan keyakinan bahwa bendanya memang benar-benar kosong. Jadi tidak ada rasa was-was di hati. Loh mbah, emang bisa toh muncul rasa was-was kalau suatu benda itu berkhodam? Bisa. Kalau saya loh ya, beda orang tentu beda cerita. Kalau saya itu merasa tidak nyaman kalau ada benda berkhodam di kamar tidur. Itu kalau saya. Jadi saya pasti memastikan benda yang ada di kamar tidur saya itu kosong, tidak berkhodam. Ya, kenapa? Karena saya was-was kalau ada suatu benda berkhodam di kamar tidur saya. Dengan melepaskannya, maka kita akan tahu, oh, ini kosong. Oh, ini ada khodamnya. Oh, ini pernah ada khodamnya dan sudah saya lepas. Kayak gitu. Itu memberikan keyakinan seperti itu. Ya. Itu mohon maaf nih bagi yang muslim ya, bagi yang muslim. Kapan keraguan-raguan itu datang paling sering? Jelas ketika sholat, utamanya sholat-sholat yang 4 rakaat. Keraguan apa yang paling sering datang? Yaitu bingung mengenai jumlah rokaatnya. Ini sudah rokaat pertama apa kedua ya? Ini rokaat kedua apa rokaat ketiga ya? Kan was-was kayak gitu. Maka agama memberikan solusi. Kalau kamu bingung, maka ambil jumlah rokaat yang sedikit. Ini rokaat 1 apa rokaat 2 ya? Ambil yang sedikit, rokaat 1. Ini rokaat 2 apa rokaat 3 ya? Ambil yang sedikit, rokaat 2, kan gitu. Sehingga ketika kita selesai sholat, kita yakin gitu loh, bahwa sholat yang kita lakukan benar. Karena kalau kita tidak mengambil jumlah rakaat yang paling sedikit, sampai selesai sholat pun kita masih ragu-ragu. Aku tadi masih 2 apa sudah 3 ya, kan gitu. Nah itulah aturan itu seperti itu. Nah maka Mbak Wira pun sama. Mbak Wira itu tidak suka area yang abu-abu. Kalau iya, kalau enggak.
Kalau berkodam, kalau kosong ya kosong sekalian. Jadi kalau Anda ragu-ragu, rasakan dulu tuahnya berjalan nggak sih sebagaimana yang Anda inginkan. Kalau nggak, lepaskan. Jadi jelas itu, nggak ada lagi cerita saya nggak tahu sih Mbak, ini masih ada kodamnya apa enggak, ini sudah lama nggak saya afirmasi. Kalau memang lama nggak diafirmasi, lepaskan. Kenapa terus disimpan? Kalau Anda memang udah nggak butuh loh, ngapain terus disimpan? Itu ibarat kita punya hewan peliharaan tapi nggak kita kasih makan, nggak kita kasih perhatian, mending dilepas. Jadi dia bisa melaksanakan tugas lain yang dia inginkan. Dia bisa mendampingi orang lain yang dia inginkan, kayak gitu. Ya, jadi lepas kalau memang Anda merasa itu tidak berguna ya, atau tidak berfungsi sebagaimana yang Anda inginkan. Ya. Kemudian fungsi yang lain yaitu Anda tidak usah capek-capek melakukan perawatan, offering dan sebagainya. Kalau mau udah jelas kosong ya sudah selesai kan. Mau Anda buang, mau Anda jual lagi bendanya, mau Anda berikan ke orang, udah beres gitu loh. Ketika memberikan ke orang pun lalu ada kodamnya juga sama, itu berarti Anda mengalih rawatkan. Belum tentu si kodam itu jodoh gitu loh. Nah ini ya, jadi banyak sebenarnya manfaat kita merasakan tuah dari suatu benda ya, benda bertuah. Kemudian kalau memang udah nggak yakin, lepas kayak gitu ya. Nah itu juga yang Mbak Wira selalu lakukan ya. Jadi sebelum Mbak Wira menjual benda bertuah itu pasti Mbak Wira pakai dulu. Pasti Mbak Wira pakai sebagai apa? Test drive. Jadi ketika pembeli itu ragu-ragu gitu kan, ini bener Mbak ada tuahnya, Mbak Wira bisa bilang bener. Saya udah nyoba kok, udah saya coba, sudah saya jajal sendiri untuk diri saya. Makanya saya bisa bilang itu tuahnya jalan. Gitu. Ya, karena ya, buat apa kita menyimpan sesuatu yang ragu-ragu gitu loh. Yakin ya yakin sekalian, kalau enggak ya enggak sekalian gitu loh. Nah, ini saran dari Mbak Wira, silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Itulah Mas ya, kenapa kalau Mbak Wira melakukan terawangan itu selalu berusaha mungkin seapa adanya. Meskipun itu adalah buatan Mbak Wira sendiri atau azimat hasil ritual Mbak Wira sendiri, kalau kosong ya Mbak Wira bilang kosong. Meskipun itu buatan orang lain, buatan praktisi lain, kalau memang isinya bagus ya Mbak Wira bilang bagus. Ya, jadi kenapa kok Mbak Wira bersikap dan berperilaku seperti itu? Kalau memang baik, kalau memang buruk. Karena ya itu tadi, seringkali ketika kita terawangan itu kita mendapati sesuatu yang di area abu-abu. Namanya gaib kan memang tidak ada kepastian ya. Yang pasti dalam supranatural itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Oleh karenanya dengan berperilaku seobjektif dan sejujur mungkin, ketika track record kita udah dikenal orang sebagai praktisi yang jujur menyampaikan apa adanya. Mbak Wira beberapa kali loh menemui hasil terawangan tuh kosong, padahal itu punyanya Mbak Wira sendiri ya. Mbak Wira sampaikan kosong, ini kosong Mas, gimana mau diganti nggak dengan yang lain, akan saya ritualkan dan itu gratis misalnya ya. Mbak Wira sampaikan kosong, mati ya mati kayak gitu. Karena ya seperti ini, banyak hal-hal ya yang sering kita jumpai di area yang abu-abu ya, namanya juga supranatural sekali lagi. Itulah kenapa dengan bersikap jujur itu kayak menjadi menjadi privilege ya buat saya. Kalau ketika menyampaikan sesuatu yang sukar dipercaya, ya setidak-tidaknya saya track recordnya jujur gitu. Sehingga kalau orang mau menyangkal itu atau mau tidak percaya dengan itu, akhirnya memikir kembali bahwa oh iya Mbak Wira selama ini track recordnya terkenal jujur kayak gitu ya. Itulah yang berusaha 7 tahun ya, saya melayani jasa terawat itu 7 tahun dan saya berusaha sekonsisten mungkin selalu jujur menyampaikan apa adanya. Karena ya itu tadi, seringkali kita menemui kasus yang extraordinary ya, yang tidak bisa terduga sama sekali ketika kita berhadapan dengan supranatural gitu. Silakan kalau masih ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan khusus mungkin yang ingin ditanyakan kepada si kodam, boleh, nggak apa-apa, nanti akan saya tanyakan.